Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Berendo. Nah pemirsa, tema kita hari ini menarik sekali, kembali akan membahas mengenai parenting masa kini bersama dengan Bang Febrian dan juga Mbak Putri Rahmalia. Langsung saja kita sapa. Ada Bang Febrian, halo Bang. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat dong. Kesibukan masih aman? Aman dong. Aman ya, harus aman ya. Ya. Sudah siap memberikan edukasi penting kepada pemirsa di rumah hari ini? Insya Allah siap. Siap. Oke, selanjutnya juga ada Mbak Putri Rahmalia. Halo Mbak Putri. Halo Mbak. Ada wajah baru nih, ada Mbak Putri. Mbak Putri sehat Mbak? Alhamdulillah sehat dan semangat. Sehat dan semangat ya, excited ya hari ini ya. Excited banget. Nah Mbak Putri ini merupakan psikolog pendidikan, betul Mbak? Iya. Ternyata lumayan luas ya cakupan dari psikolog ini ya. Dari Bang Febrian ada psikolog klinis dan Mbak Putri juga ada psikolog pendidikan. Kan hari ini kita akan membahas mengenai parenting masa kini. Nah ke Bang Febrian dulu. Bang, mungkin masih ada pemirsa di rumah yang belum mengetahui mengenai parenting ini apa sih sebenarnya. Kalau dari Bang Febrian bagaimana Bang? Ya, parenting kalau secara umum pengertiannya sebenarnya sama dengan pola asuh ya. Bagaimana sebuah tempat ya yang diberikan oleh keluarga tentunya, khususnya orang tua, baik itu bapak, ibu, kakak, adik, dan semua yang berpengaruh di dalam keluarga yang memberikan dampak nantinya, dampak besar terhadap pertumbuhan seorang individu atau seorang anak. Ya, jadi kalau kita singkatan dari parenting secara umum ya pola asuh. Dan pola asuh ini memang secara umum memiliki karakter dan style yang berbeda-beda gitu ya. Seperti yang kita ketahui dan beberapa kali mungkin pernah dibahas ya terkait tentang style dari orang tua dalam mengasuh anaknya. Seperti misalnya pola asuh otoriter ya, di mana pola asuh ini yang menekankan pada komunikasi satu arah biasanya. Jadi anaknya tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi kepada orang tuanya, tetapi baik itu perintah, kemudian baik itu sebuah aturan dan sebuah hal yang harus ditaati itu berasal dari satu arah saja orang tua. Itu yang terkait tentang otoriter ya. Kemudian juga ada pola asuh permisif ya, di mana orang tua ini memberikan sebenarnya rasa nyaman kepada anaknya, tetapi secara berlebihan biasanya. Nah kalau kita bahasakan ya memanjakan lah gitu ya. Jadi membebaskan misalnya anaknya mau ini oke, anaknya mau itu oke, tapi tanpa sebuah edukasi biasanya. Jadi benar-benar memberikan sebuah kenyamanan dan menuruti segala keinginan anak tersebut. Kemudian juga ada pola asuh yang satu ini pola asuh demokratis ya. Dimana ini sebenarnya pola asuh yang lebih direkomendasikan ya. Karena ada interaksi dua arah di mana orang tua memberikan sebuah misalnya aturan, kemudian sebuah pembelajaran dan juga mendengarkan apa yang anak inginkan. Dan juga ada satu lagi pola asuh neglektif kalau nggak salah ya, itu pola asuh yang sebenarnya benar-benar tidak memperdulikan perasaan anak. Jadi benar-benar acuh ya, orang tuanya sibuk sendiri dan tidak memperdulikan apa keinginan anak, baik itu dari sisi misalnya material maupun emosional, sehingga anak pun juga merasa terabaikan. Nah itu secara umum ada 4 tadi. Yang perlu di-highlight artinya parenting ini adalah yang berhubungan dengan bukan hanya orang tua saja ya Bang ya, tapi lingkungan keluarga, betul Bang? Ya sebenarnya satu kesatuan ya, tentunya komandonya sebenarnya kan dari orang tua nih, dari ayah ibunya, tetapi juga ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan keluarga. Misalnya kalau misalnya di dalam satu rumah ya ada kakak misalnya, kemudian ada anggota keluarga lain ya yang tinggal, sehingga satu kesatuan membentuk sebuah pola asuh atau pembelajaran di dalam perkembangan parenting ini. Tapi stigma dari masyarakat kalau berhubungan mengenai parenting biasanya orang tuanya ya
Ya, gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Putri sendiri gimana Mbak mengenai parenting sendiri dari Mbak Putri? Ya. Tadi sebenarnya setuju ya sama yang sudah dikatakan sama Bang Rian seperti itu. Jadi parenting itu bisa dikatakan adalah pola asuh. Nah, kita lihat dari kata parenting itu sendiri, kan itu dari kata parent ya. Parent itu artinya orang tua. Jadi parenting itu bagaimana orang tua mampu memainkan perannya sebagai orang tua seperti itu. Nah kan orang tua itu ada tugas-tugasnya tersendiri ya sebenarnya seperti itu. Menjadi orang tua juga sebenarnya itu adalah salah satu tugas perkembangan. Nah tugas perkembangan dari tahapan fase dewasa awal seperti itu. Jadi bagaimana orang tua itu mampu memainkan perannya, mendidik, kemudian membina, kemudian menjadi contoh, menjadi modeling bagi anaknya. Nah, yang bisa dikatakan orang tua itu tadi juga ya, dikatakan bahwa orang tua itu tidak hanya ibu dan bapak aja sebenarnya, lingkupnya adalah keluarga. Nah, namanya juga orang tua ya, orang tua yang menjadi signifikan others bagi anak-anak seperti itu, yang menjadi istilahnya pembina atau pelindung bagi anak-anaknya seperti itu, atau yang lebih muda seperti itu. Kalau dari Mbak Putri ini kan banyak ya gaya-gaya parenting masa kini ya yang dijelaskan sama Bang Febrian tadi. Melihat banyaknya perbedaan gaya parenting masa kini, dari Mbak Putri sendiri bagaimana Mbak? Oke, sebenarnya tadi ya banyak tipe parenting ya. Tipe parenting itu kalau dasarnya tadi ada 4. Memang yang boleh dilakukan, yang direkomendasikan tadi demokratis ya, dan ada satu lagi yang tidak direkomendasikan tadi ya, bisa dikatakan. Nah kemudian dari 4 itu, atau dari 3 deh, dari 3 yang otoriter, kemudian demokratis dan juga permisif. Nah itu di zaman sekarang banyak ilmu-ilmu yang sudah memodifikasi. Nah, memodifikasi terkait tipe pola asuh itu. Jadi sebenarnya bisa kita katakan bahwa ketiganya ini sebenarnya bagus untuk diterapkan. Jadi tidak ada yang mendominasi sebenarnya untuk tipe pola asuh ini gitu. Jadi bisa sesekali misalnya, oke, kita menerapkan pola asuh demokratis ke anak, tapi ada waktu tertentu misalnya yang memang anak ini istilahnya dia tidak sengaja gitu ya, terjun misalnya ke pertemanan yang tidak baik seperti itu. Nah kalau kita memberi istilahnya terlalu memberi informasi atau menasihat terlalu lembut, anaknya tidak ini. Kadang kan ada tipe anak yang nggak mau denger ya gitu kan, nggak mau denger, bebel gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, sesekali diberikan cara yang otoriter gitu. Otoriter itu ya orang tuh punya aturan nih, kamu harus ikut aturan ini gitu kan. Nah, Artinya disesuaikan juga ya. Iya. Oke, menarik sekali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendau.